Kebetulan si dokternya yang menangani kelahiran pun tidak tahu saat itu, gitu. Jadi berapa bulan kemudian saya baru tahu kalau anak yang lain kalau, cerebral palsy ada yang lemah seperti itu. Terapinya ya sama seperti anak lainnya, jadi dia mendapatkan fisioterapi, seperti itu. Karena memang kekakuan-kekakuan ini harus dibuka ya, maksudnya yang tadinya tangannya seperti ini harus dibuka seperti ini. Yang jelas satu, keikhlasan dan kesabaran, itu pasti. Karena kita sebagai orang tua harus bisa memberikan pundak kita di saat mereka butuh untuk bersandar, memberikan perhatian kita di saat mereka butuh, dan memberikan semangat kita ke mereka supaya mereka pun juga semangat. Ini jadi wadah untuk teman-teman disabilitas merayakan keberagaman mereka, eksistensi mereka, tapi di satu sisi juga menjadi ajang agar kita teman-teman normal juga bisa lebih memahami teman-teman disabilitas. Hai parents, bagaimana kabarnya? Senang sekali akhirnya saya Berin Fidiari dapat menjumpai parents semua dalam program Parenting. Seperti biasanya kali ini saya akan mengajak parents semua untuk membahas satu hal yang cukup menarik. Kali ini kita akan ngebahas terkait dengan tema bulan ini adalah di mana tanggal 3 Desember diperingati sebagai Hari Disabilitas Internasional. Untuk itu kita akan mengajak berbincang-bincang dengan salah satu orang tua yang memiliki anak keberkebutuhan khusus. Apakah pola pengasuhannya ada perbedaan atau mungkin ada tantangan di situ? Dan mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi buat parents semua di sini. Ini dia Parentings. Ya, parents memiliki anak yang berkebutuhan khusus tentunya memiliki treatment yang berbeda. Nah, kita akan berbincang-bincang dengan Mbak Terry. Halo Mbak Terry, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Oke, Mbak Terry ini adalah seorang working mom ya, yang bekerja. Kemudian juga Mbak Terry ini punya 2 anak. Oke, kebetulan yang anak yang pertama itu waktu itu terdiagnosa terkena sindrom Escobar. Nah, itu Mbak Terry mengetahuinya tuh sejak kapan dan bagaimana ceritanya kala itu, Mbak? Kalau boleh diceritakan ke parents. Taunya ya begitu dia lahir, tapi mengetahui itu dia terkena sindrom Escobar setelah beberapa bulan ya setelahnya. Karena kebetulan si dokternya yang menangani kelahiran pun tidak tahu saat itu, gitu. Jadi beberapa bulan kemudian saya baru tahu, kebetulan itu juga di rumah sakit yang tempat anak saya melakukan terapi. Seperti itu, ketemu dengan dokter genetik dan dikasih tahu, diberikan literatur yang memang persis sama dengan kondisi anak saya, seperti itu. Oke, jadi sindrom Escobar ini berbeda dengan Down syndrome ya. Beda. Adalah tidak adanya dan tidak adanya kromosom seperti itu ya, Mbak. Tapi yang terjadi secara fisiknya seperti apa, Mbak? Fisiknya memang dia banyak terjadi apa ya, web ya sebutannya, atau kelebihan kulit di semua sendi, hampir semua sendi. Jadi mempengaruhi pergerakan dia gitu. Itu sih. Tapi secara ini perasaan atau IQ dan lain-lain itu sama seperti anak lainnya gitu. Oke, jadi sebenarnya untuk dalam treatmentnya sebagai pengasuhannya itu apakah ada perbedaan dan perbedaannya seperti apa yang terasa seperti itu, Mbak? Yang jelas di awal-awal dia lahir saya harus memberikan treatment karena itu kebetulan kondisinya kaku ya, bukan lemas. Kalau anak yang lain kalau cerebral palsy ada yang lemah seperti itu. Terapinya ya sama seperti anak lainnya, jadi dia mendapatkan fisioterapi seperti itu. Karena memang kekakuan-kekakuan ini harus dibuka ya, maksudnya yang tadinya tangannya seperti ini harus dibuka seperti ini, jari-jarinya yang begini harus kita buka seperti itu. Walaupun begitu melakukan terapi tidak maksimal, tidak bisa maksimal seperti anak lainnya, seperti anak normal, tapi sudah cukup membantu buat dia mobilitas kayak gitu sih. Oke, baik. Nah, saat ini kalau dari perjalanannya kemudian melakukan terapi, kemudian nanti ada proses juga Ananda masuk sekolah, itu prosesnya itu dibandingkan mungkin dengan adiknya, itu tantangannya lebih seperti apa, Mbak Terry? Tantangannya karena tidak semua sekolah tuh bisa menerima anak-anak ABK, karena mereka khawatir mereka tidak bisa menangani, karena tidak punya tenaga khusus. Seperti itu sih tantangannya. Jadi sih
lebih baiknya untuk kedepannya untuk sekolah-sekolah inklusi ada tenaga-tenaga khusus yang memang bisa mereka berdiskusi seperti apa penanganannya untuk anak-anak yang khusus ini, seperti itu sih. Oke, jadi parents untuk anandanya Mbak Terry ini saat ini sudah SMA ya, SMK. SMK dan sekolah di SMK negeri, dalam artian memang sekolah biasa ya Mbak ya, dan itu sudah sekolah sejak SMP. Iya, Ya, di jadi negeri memang SMP. Mbak Terry memperlakukan juga seperti sama seperti anak-anak biasanya juga ya Mbak ya, Iya. untuk memberikan haknya pendidikannya di sekolah biasa. Nah, cerita yang menarik tadi sebelum off air adalah sebelum online adalah lingkungannya juga mendukung. Iya, Ya, boleh alhamdulillah diceritain nggak Mbak itu gimana? teman-temannya mendukung, jadi saya tidak menemani dia sepanjang waktu. Jadi kita sudah berdiskusi dengan guru wali kelasnya, kalau kondisi anak saya nih seperti ini, bagaimana. Nah itu teman-temannya akan membantu, misalkan mendorongkan kursi rodanya atau yang lainnya, seperti itu sih. Oke, dan itu sudah terjadi ketika SMP itu ya Mbak? Ya, saya mulai di sekolah negeri itu SMP. Kalau di SD karena mungkin anak-anak SD itu kan belum mengerti ya perasaan anak yang berbeda ini seperti apa. Khawatirnya anak saya tidak bisa menerima perlakuan teman-temannya. Jadi kita siapkan dia mentalnya. Nah, di SMP begitu sudah bisa memasuki istilahnya sekolah normal, ya kita usahakan seperti itu supaya anak ini bersosialisasi kayak gitu. Karena kalau di rumah kan dia nggak ada temannya ya. Jadi biar tahu ke depannya itu kehidupan di depan seperti apa kayak gitu. Oke, nah kira-kira apa nih tantangan dan PR terbesar bagi parents untuk bisa mewujudkan mimpi-mimpi anak seperti Ananda seperti itu? Ya memberikan stimulasinya, ya memberikan apa yang dia pengen, apa yang dia suka, seperti itu. Dan kebetulan nih anak saya nih suka menggambar dulunya kayak gitu, suka melukis walaupun tidak di apa ya, disenangi yang terlalu seperti apa, tapi ada bakatnya yang ke sana kayak gitu. Oh gitu, jadi Mbak Terry selaku mom, selaku parents mengetahui apa tuh minat bakat Ananda sehingga itu yang coba untuk didekatkan kembali, didekatkan terus sampai akhirnya nanti bisa menjadi sebuah hal yang memang menjadi karakteristik dan khasnya dia seperti itu ya. Dan saat ini masih melukis, masih Kebetulan dia masuk ke SMK 6 itu jurusan DKV, Desain Komunikasi Visual, yang memang dia suka gitu ya. Di situ dia belajar macam-macam, belajar warna, apalah, ya pokoknya yang terkait dengan desain lah, seperti itu. dan memang akhirnya menentukan pilihan pun akhirnya menentukan adalah sesuai dengan minat dan kesenangan dari Iya, Ananda itu betul. sendiri ya. Oke, baik. Nah, biasanya stimulasi apa sih yang memang dikhususkan untuk seperti Ananda itu, stimulasinya apa saja untuk misalnya di rumah atau mungkin ketika di luar seperti itu? Sebenarnya tidak ada simulasi khusus ya, tapi saya memberikan istilahnya apa yang anak-anak lainnya atau anak normal lainnya dapatkan, itu yang saya berikan ke dia. Karena kan belum tentu anak ini akan selalu dengan saya, seperti itu. Jadi kedepannya biar dia bisa menghadapi kondisi yang ada, ya yang sesuai dengan yang dia bisa terima, kayak gitu sih. Oke, baik. Berbicara masalah support system ini pasti dari keluarga inti dulu, dari orang tua itu adalah menjadi support system yang sangat utama gitu. Bagaimana juga Mbak Terry untuk bisa menyampaikan hal ini kepada si kecil yang kedua, kemudian juga kepada keluarga besar seperti itu, apakah tetap sama aja ini sama seperti yang lain juga seperti itu? Sebenarnya saya tidak ingin memberikan yang apa, yang khusus Perlakuan seperti khusus, itu, ya. perlakuan khusus tidak. Tapi saya ingin anak saya ini yang kedua tahu keterbatasan si kakaknya nih seperti apa. Nah, itu yang harus dia bantu, karena ya kondisinya memang di rumah kan memang dia yang terdekat ya, saudaranya seperti itu. Dan kita pun juga seperti itu, memberikan sesuatu yang memang dia perlukan. Saya pun menyuruh ya melakukan sesuatu yang memang dia mampu. Jadi kalau di saat tidak mampu, si adiknya harus mengerti, oh dia harus bantu, seperti itu. Oke, jadi tetap Mbak Terry memperlakukan semua sama istilahnya ya, tidak ada perlakuan khusus, namun memberikan pengertian kepada orang-orang sekitar yang memang sekiranya ketika atau kondisi dalam membutuhkan seperti itu ya Mbak Iya, Terry betul. ya. Oke, baik. Nah sekarang Ananda ini berusia 15 tahun, tentu ada lagi fase perubahan remaja yang muncul atau mungkin adakah tantangan lagi yang Mbak Terry dapatkan ini? Iya juga, karena anak remaja itu kan mulai tahu soal suka dan tidak suka, dan itu kita berusaha
bukan menerima ya, sebutannya memberikan apa yang memang harus dia apa ya, dia dapatkan, Dia rasakan dia gitu rasakan kayak dia. gitu. Kalau itu wajar, kalau itu normal seperti itu. Tapi mungkin saya tidak apa ya, tidak membatasi istilahnya, oh itu kamu tidak boleh, walaupun itu mungkin tidak mungkin, tapi tetap aja seperti apa adanya seperti gitu. Baik, mungkin belakangan ini apalagi setelah orang gencar untuk memperingati Hari Disabilitas, orang semakin terbuka untuk bisa memberikan share tips gitu kan tentang bagaimana pengasuhan atau mungkin ketika ada anggota keluarga yang berada di lingkungan yang berkebutuhan khusus Iya, gitu. betul. Beda dengan zaman dulu yang tidak ada sosial media, Iya. orang pasti akan, bukan pasti tapi beberapa orang berusaha untuk tidak memperlihatkannya gitu. Mbak Terry melihat ada perbedaan di zaman ini nggak seperti itu? Kalau di zaman ini sih ya saya melihatnya lebih banyak kesempatan ya untuk anak-anak ini melakukan aktivitas, melakukan apa yang dia suka, itu banyak supportnya seperti itu. Jadi ya boleh dibilang sangat-sangat cukup bagus seperti itu sih. Oh, jadi dengan adanya keterbukaan sosial media, dengan adanya concern dari masyarakat dan lingkungan sekitar, jadi Ananda masih bisa dan bahkan sekarang bisa untuk lebih leluasa Iya. mendapatkan kesempatan-kesempatan yang Mereka bisa mengekspresikan apa yang mereka suka gitu loh. Nah, Seperti itu. untuk itu Mbak Terry terkait dengan hal ini, maka di Indonesia memang kenapa akhirnya ada Mas Diro hari ini adalah ini juga sebagai bagian dari rangkaian Hari Disabilitas Indonesia di mana Made Indonesia mengadakan Festival Setara Berdaya. Jadi Festival Setara Berdaya ini adalah tahun yang Tahun kedua. kita adakan untuk sebagai apresiasi kepada para perusahaan, pada para pimpinan dan juga para teman-teman yang disabilitas. Boleh diceritakan nggak ini? Ini tahun kedua menjadi ketua panitia atau baru tahun ini nih, Mas? Ini tahun pertama jadi ketua, Oke. tapi tahun lalu saya jadi tim inti yang juga mendevelop daripada festival ini. Jadi bisa dibilang ya udah kayak anak sendiri lah. Oke. Jadi ini kita berawal dari idealisme media Indonesia. Kita punya halaman khusus kan, Setara dan Berdaya. Itu satu halaman yang memang isinya didedicate untuk teman-teman disabilitas, kemudian orang-orang yang peduli dengan disabilitas, organisasi yang berkaitan dengan disabilitas. Itu kita coverage dalam satu page, satu halaman koran. Nah, halaman itu sendiri tahun lalu tuh sudah berjalan selama 2 tahun. Nah, kalau tahun ini berarti udah tahun ketiga ya, gitu. Nah, dari 2 tahun perjalanan itu muncullah kemudian keinginan untuk diaktifasi, gitu. Ada offline meeting, gitu. Saat itu kita di akhir-akhir COVID kalau nggak salah, gitu. Kita ngelihat kayaknya mungkin nih kita adakan untuk festival ini dan sejujurnya bisa dibilang ya itu gambling ya, karena nggak pernah ada loh perusahaan media yang membuat sebuah acara khusus untuk disabilitas gitu loh. Dan ini memang acaranya itu didedicate oleh teman-teman disabilitas dan untuk teman-teman disabilitas gitu. Jadi kalau boleh ini kita tahun lalu tuh ya kita trial and error lah ya, kita coba belajar gitu. Tapi alhamdulillah bisa dibilang sukses. Tahun lalu semua pesertanya pulang dengan happy, kita minta testimoninya baik itu dari tenan. Kita ada tenan tahun lalu, semuanya itu dari teman-teman disabilitas menjual karya-karya mereka, kreativitas mereka. Kita tanya happy gitu, jualannya juga lumayan bagus. Untuk pesertanya juga semuanya senang gitu. Jadi karena nggak ada benchmark, jadi kita tuh masih ngeraba-raba, tapi kita berusaha punya prinsip satu. Yang penting teman-teman itu fun. Teman-teman disabilitas ngerasa happy, fun, nyaman. Itu aja dulu. Makanya karena kita meng-create baru ya, media lain nggak ada yang bikin, nggak ada juga acara serupa gitu. Akhirnya kita bikin segala aspek yang bikin nyaman dan tenangnya ini gitu. Kita sediakan panic room ya kan, untuk teman-teman mungkin yang memang tiba-tiba ada tantrum gitu kan, kita siagakan ambulan dengan klinik gitu. Kemudian kita siapkan juga untuk rem untuk teman-teman yang pakai
kursi roda, kita sediakan JBI gitu untuk teman-teman yang tuli gitu kan. Jadi kita tidak hanya satu disabilitas tapi semua gitu. Dan tahun ini alhamdulillah kita bisa, insya Allah kita adakan jadi lebih besar lagi dibanding yang tahun lalu. Dan tahun ini rencana di tanggal 11 sampai 12 Desember mendatang. Oke, jadi acaranya 2 hari. Nah, dalam rangkaian 2 hari itu partisipannya dan kegiatannya apa saja sih, Mas? Nah, jadi kegiatannya itu kita ada talk show, kemudian kita ada mini workshop, kemudian juga ada bazar ya, jadi teman-teman disabilitas, terus ada performance dari teman-teman disabilitas juga gitu, kreativitas mereka semua kita berikan ruang gitu untuk mereka bisa tampil. Dan yang paling penting insya Allah kalau memang lancar Mbak Putri Aryani bisa hadir di tengah-tengah acara nanti. Oke, Gitu. jadi banyak sekali aktivasi yang memang akan dilakukan di 2 hari itu, yang kemudian nanti juga akan mengakomodir tadi ya, seperti Mbak Teri bilang apa, ekspresi, kemudian hobi, bakat yang memang bisa ada di sini seperti itu Betul. ya. Tadi Mas Dero menyampaikan bahwa tidak ada media yang membuat agenda serupa gitu kan. Baru Indonesia yang memang membuat agenda serupa. Nah, sebenarnya kalau dari segi fungsi pers gitu kan terkait dengan apa namanya isu disabilitas ini apa sih Mas? Nih, Mas Dero ini juga sebagai jurnalis nih gimana nih? Ya, kalau sebagai fungsi pers, kalau saya sebagai jurnalis senior melihat bahwa pers itu kan berperan untuk menyampaikan informasi ya, memberikan suara, menyuarakan dari suara teman-teman disabilitas. Karena kalau kita boleh jujur, porsi untuk suara teman-teman disabilitas tuh cukup minim gitu. Ya, saya ambil contoh itu paling gampang ya, treatment terhadap atlet. Atlet normal sama atlet para games, atlet disabilitas, itu bedanya jauh loh Mbak. Mulai dari treatment pemberangkatan, kepulangan, bahkan sampai ke bonus. Sama-sama berlaga di internasional, sama-sama dapat emas, tapi hadiah atau memang yang jerih payahnya itu nggak sebanding gitu. Itu saya juga termasuk penulis halaman Setara Berdaya kan. Jadi salah satu atlet pernah cerita gitu, wah zaman dulu mah sebelum yang era-era sekarang kalau misalkan atlet olimpiade berangkat, wow dilepasnya semua pejabat hadir, ini hadir, pulang disambut gitu. Kita mah sepi-sepi aja Mas gitu. Nah, sekarang sudah alhamdulillah treatmentnya sudah sangat jauh lebih baik gitu. Bahkan mulai dari untuk acara ya, pra persiapan itu atlet itu penting ya, untuk persiapannya itu sudah dibiayai, sudah jauh lebih baik lah. Sebagai bentuk support juga ya. Betul, dan bonusnya pun kurang lebih hampir sama sekarang. Oke, baik. Gitu. Jadi alhamdulillah sudah jauh lebih baik. Dan ya kita sebagai media kan punya tugas untuk menyuarakan suara-suara ini, karena ya kalau di kota-kota besar mungkin disabilitas lebih punya suara, tapi kalau di daerah itu agak sangat kecil suara. Nah, kita menjadi toa atau megafon untuk teman-teman disabilitas agar suara-suara mereka tetap terdengar gitu. Nah, ini juga jadi fungsi kita untuk acara ini, tujuannya seperti itu. Oke, baik. Nah, kalau berbicara masalah agenda ini akan tayangan ini akan tayang sebelum agenda dari Festival Setara Berdaya. Apakah mungkin para parents yang memang ingin hadir, apakah boleh? Oh boleh, sangat boleh, karena di sana seperti tahun lalu ya, banyak parents itu juga datang gitu, menemani anak-anaknya gitu kan, bukan hanya yang punya berkebutuhan khusus, bahkan yang punya anaknya yang sudah dewasa pun juga mereka tetap datang, karena di acara ini nanti ada stakeholder mulai dari pemerintah, ada Komnas Disabilitas, kemudian ada dari perusahaan. Itu jadi ajang untuk bertukar relasi. Juga ada knowledge yang bisa mereka dapat. Misalnya kalau tahun lalu kita menjual ada kayak soal marketing digital gitu kan. Nah, tahun ini kita ada workshop bikin minuman kekinian gitu. Terus juga ada lagi kisah-kisah untuk soal parenting gitu. Nanti ada, kalau nggak salah kita ada satu sesi, insya Allah kalau memang langsungnya oke gitu, kita ada sesi tentang parenting itu sendiri gitu. Oke. Di hari kedua. Jadi ini boleh untuk umum ya? Oh boleh, datang boleh. juga langsung ya? Karena ini jadi wadah untuk teman-teman disabilitas merayakan keberagaman mereka,
eksistensi mereka, tapi di satu sisi juga menjadi ajang agar kita teman-teman normal juga bisa lebih memahami teman-teman disabilitas, karena ya bisa dibilang banyak kan teman-teman normal ketika misalkan akan berinteraksi dengan teman-teman disabilitas agak canggung, khawatir, takut menyinggung, kemudian jadi nggak enak gitu. Nah sebetulnya teman-teman disabilitas sangat welcome loh untuk itu, dan ajang ini adalah bisa menjadi mengikis gap yang ada sehingga menjadi lebih dekat, sehingga tidak ada lagi perbedaan antara yang normal dan disabilitas, karena pada dasarnya yang disabilitas juga mereka punya karya, mereka bisa berdaya, dan teman-teman ini bisa menghilangkan nih perspektif negatifnya gitu untuk teman-teman disabilitas. Jadi ini jadi ajang yang sangat baik dan menarik sebetulnya. Oke, seperti tadi yang sudah disounding Mbak Terry akan banyak dan sudah ada beberapa yang sudah mulai bermunculan aktivasi-aktivasi terkait dengan teman-teman disabilitas. Mbak Terry melihat bahwa Indonesia mengadakan agenda ini, bagaimana melihat sebagai parents nih, Mbak? Saya sangat senang ya, karena ada wadah di mana mereka bisa bertemu, saling memberikan informasi, menjadi hiburan juga buat mereka, seperti itu sih. Oke, jadi sangat happy banget dan insya Allah nanti akan datang ya Mbak ya? Iya, insya Allah. Oke, nah kalau ngomongin soal di sisi parent sendiri Mbak, bagaimana untuk bisa dari fase yang akhirnya menerima dan juga akhirnya memberikan support, tentu kan awal-awal ada fase yang memang tidak mudah gitu. Kira-kira apa yang bisa Mbak Terry sampaikan untuk para orang tua di sana? Memang di awal-awal, di saat kita sebagai orang tua melihat ya atau mendapatkan anugerah yang seperti itu, emang sangat berat seperti itu. Dan di saat itu sangat dibutuhkan peran dari terutama keluarga yang mendukung, mensupport kita, terutama secara bukan hanya finansial seperti itu. Itu yang sangat penting karena buat kita, apalagi seorang ibu yang baru melahirkan, pasti emosinya pasti beda. Nah itu yang harus kita jaga karena itu akan terkait juga dengan si anak seperti itu. Dengan berjalannya waktu ya kita berusaha untuk menerima, karena tidak mungkin tidak kita lakukan sesuatu dengan anak ini kan, seperti itu sih sebenarnya. Oke, baik. Oke, baik. Terakhir mungkin dari Mas Dero untuk agenda 11-12 nanti yang mau disampaikan ke parents apa, silakan. Buat para parents, kita berharap bisa hadir karena ini ajang sangat baik, terutama bagi parents yang memang ingin anaknya itu bisa tumbuh dalam sebuah keberagaman gitu. Bagaimana menanamkan nilai-nilai perbedaan, melihat temannya yang berbeda, anak seusianya yang berbeda, dan mereka bisa memberikan pemahaman di saat itu gitu. Sehingga anak-anak mereka, generasi selanjutnya itu bisa tumbuh dengan sebuah rasa kebersamaan dan saling menghargai untuk teman-teman disabilitas, karena itu yang penting agar gap ini bisa terus terkikis dari tahun ke tahun gitu. Oke, baik. Luar biasa banget ya. Jadi benar-benar ajang ini sebagai ajang bukan cuma sekedar teman-teman disabilitas saja, tapi juga kita yang sebagai para supportnya juga untuk bisa memberikan edukasi juga seperti itu ya. Nah, Mbak Terry, kalau ngomongin soal tadi sudah menyampaikan bagaimana support system untuk para orang tuanya. Kalau kita berbicara bahwa ketika kita nanti punya anak, kita yang banyak ngajari anak. Tapi ternyata ketika anak lahir itu anak yang banyak mengajari kita banyak hal. Nah, kalau dari Mbak Terry sendiri, apa hal yang bisa Mbak Terry pelajari dari Ananda? Yang jelas satu, keikhlasan dan kesabaran itu pasti. Karena kita sebagai orang tua harus bisa memberikan pundak kita di saat mereka butuh untuk bersandar, memberikan perhatian kita di saat mereka butuh, dan memberikan semangat kita ke mereka supaya mereka pun juga semangat. Seperti itu, karena tidak mudah menghadapi ke depannya buat mereka sendiri untuk bisa mandiri sebenarnya itu. Oke, baik. Jadi banyak banget yang pelajaran yang bisa Banyak. Mbak Terry dapatkan juga ya. Banyak banget. Oke, baik. Terima kasih untuk ceritanya Mbak Terry. Terima kasih Mas Jero untuk info kegiatannya yang sangat menarik yang nanti juga akan berlangsung 11-12 Desember 2023 di Kompleks Media Indonesia Media ya. Indonesia. Oke, jadi boleh langsung datang atau mungkin kalau misalkan informasi lebih lanjutnya nanti bisa ada di Instagram ya. Di Instagram, sosial media Indonesia itu ada semua. Oke, baik. Ada lomba TikToknya. Oh ya, boleh ada aktivasi aja silakan. Ya, jadi kita ada lomba TikTok untuk teman-teman disabilitas. Itu bisa dicek di Instagram Media Indonesia. Bikin kreasi sekreatif mungkin dari teman-teman disabilitas.
untuk mengekspresikan kreativitas mereka. Jadi ini hadiahnya kalau nggak salah totalnya 6 juta rupiah. Wow, jadi ini bisa diikuti oleh teman-teman disabilitas juga ya? Khusus disabilitas. Oh, khusus disabilitas. Oke, baik. Terima kasih Mas Dero, terima kasih Mbak Terry untuk Sama-sama. sharing inspirasinya. Mudah-mudahan bisa menjadi semangat, memantik semangat para moms di luar sana. Oke, baik parents, terima kasih sudah mengikuti parenting sekali ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube Indonesia dan juga hadiri Festival Setara dan Berdaya Indonesia. Saya Berin Fidiari pamit undur diri, sampai jumpa.